Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pemuda-pemudi Indonesia yang terkena dampak dari teknologi dari masa COVID-19 hingga sekarang. Maka dari itu, perkenalkan, saya Muhammad Rasmi. Saya di sini akan mewawancarai salah satu tokoh yang sangat berpengaruh di sekolah ini. Baik, saya di sini sudah bersama salah satu tokoh yang sangat berpengaruh di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Konawe. Baik, Bapak, sudah berapa lama Bapak menjadi kepala sekolah di sekolah ini? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebelumnya saya warahmatullahi ucapkan terima kasih atas waktu berkunjung di madrasah kami MTS Negeri 1 Konawe untuk berbagi cerita. Jadi kami hadir di sini sejak tanggal 16 Januari 2018. Berarti hari ini masuk tahun kelima, 4 tahun 11 bulan. Kami hadir di Madrasah Konawe. Terus, ceritakan pengalaman Anda saat pertama kali jadi kepala sekolah. Kepala sekolah di mana itu? Di sini apa di mana-mana? Pertama kali jadi kepala sekolah. Ya. Jadi sejak dari kepala sekolah itu tahun 2014. Pada saat itu kami berdiri amanah di Madrasah Aliyah Alir Satya Rasulullah. Itu kurang 1 bulan 4 tahun kami berada di sana. Kemudian di apa namanya di kita sekolah di MTS Negeri 1 Konawe. Berarti keseluruhan itu kurang lebih 9 tahun. Baik, apa motivasi Anda saat ingin menjadi kepala sekolah? Motivasi saya ketika diberi kenal sebagai kepala sekolah salah satunya adalah ingin mengembangkan, ingin membuktikan dari diri dalam diri saya apakah saya mampu berkarya atau tidak. Artinya kehadiran kami di madrasah itu ingin memberi warna sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat. Baik, selanjutnya Pak, apakah Anda hanya bekerja sebagai kepala sekolah atau memiliki pekerjaan sampingan? Untuk sekarang hanya sebagai kepala sekolah, tidak ada pekerjaan lain. Baik, kalau prestasi apa yang sudah Anda raih saat menjadi kepala sekolah? Untuk prestasi di kesiswaan itu, alhamdulillah anak-anak kita itu kami sudah sampai ke tingkat nasional untuk bidang seni. Hanya itu. Kalau tingkat nasional. Baik, selanjutnya, apakah Anda menemukan kendala saat selama menjadi kepala sekolah? Ya, kendala pasti. Tidak ada sebuah lembaga atau organisasi yang tidak punya kendala. Tetapi kendala itu materi, itu pengembangan. Kendala itu saya anggap itu bukan kami hindari, tapi saya hadapi sebagai bahan untuk pengembangan program. Baik, seperti yang tadi saya katakan, banyak pemuda-pemudi yang terpengaruh oleh dampak dari teknologi, dari COVID-19 hingga sekarang. Baik, langsung ke pertanyaan intinya Pak. Bagaimana pendapat Bapak tentang perkembangan pendidikan di Indonesia? Perkembangan pendidikan di Indonesia itu sudah mengalami perubahan yang sangat banyak, kurang lebih 8. Dari perkembangan pendidikan itu mulai dari kerajaan Hindu-Buddha, kemudian bergeser kepada kerajaan Islam, kemudian bergeser kepada pendidikan Portugal, Belanda, kemudian pendidikan Jepang, masa kemerdekaan, kemudian pendidikan masa Orde Baru, kemudian pendidikan masa reformasi. Dari ke-8 itu punya warna sendiri-sendiri. Untuk pendidikan di zaman reformasi seperti sekarang ini itu tidak lepas dari pengaruh perkembangan teknologi. Inilah yang menjadi tantangan kepada seluruh elemen pendidikan, khususnya kami di madrasah, bahwa teknologi itu satu sisi menjadi tantangan, satu sisi menjadi peluang. Artinya, kalau teknologi itu kita bisa jadikan sebagai sarana atau media untuk pengembangan pendidikan, maka teknologi itu berarti sangat potensial untuk perkembangan pendidikan di era reformasi sekarang ini. Baik Pak, yang selanjutnya, bagaimana pendapat Bapak akan metode pendidikan di Indonesia? Metode pendidikan di Indonesia itu sesuatu yang berubah-ubah, tetapi sekarang ini kan metode pendidikan berfokus pada tiga titik. Yang pertama
kemampuan apa namanya sikap, kemudian pengetahuan, kemudian psikomotor. Jadi 3 perkembangan ini metode pengembangan metode pendidikan di Indonesia untuk tiga kompetensi ini itulah yang dibutuhkan. Tetapi ketika sudah zaman apa namanya ini perkembangan IT ini, rupanya yang harus kita kedepankan itu adalah sikap dan psikomotor, skill. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya Pak. Teknologi sekarang sangat memadai dan sangat maju. Teknologi bisa berdampak buruk bagi pelajar dan berdampak baik bagi pelajar. Bagaimana pendapat Bapak akan hadirnya teknologi di dunia pendidikan? Teknologi di dunia pendidikan tidak bisa dihindari. Teknologi pendidikan itu harus dijadikan pendamping untuk kemajuan dunia pendidikan. Tinggal orang-orang yang bersentuhan langsung dengan pelajar itu harus punya skill, harus punya teknik, strategi bagaimana supaya menggunakan teknologi itu ke dalam hal-hal yang positif. Contoh, misalnya saudara Ananda Fadli punya HP. Ya. Sekarang antara Fadli dengan orang-orang terdekatnya Fadli itu di sana kan ada teman, ada orang tua, ada guru, mungkin ada orang-orang di luar yang saya sebutkan itu. Seberapa besar pengaruh dia untuk memberikan pengaruh kepada si Fadli bahwa gunakanlah teknologi itu dengan bijak. Paham maksud saya? Nah, gunakan dengan bijak, maksudnya hal-hal yang positif. Ya, kalau hal-hal yang tidak ada yang mengandung kesia-siaan, mengandung pemborosan, apalagi mengandung misalnya hanya mengakibatkan radiasi di dalam diri kita, ya untuk apa kita gunakan teknologi itu? Contoh hari ini kalian hadir di sini dengan dukungan teknologi, maka itulah yang disebut dengan positif. Ya, sesungguhnya teknologi itu bagi saya kalau kita bijak menyikapi dengan dalam penggunaan tidak ada yang negatif. Orang yang menggunakan istilah tapi bilang teknologi negatif. Personilnya bukan hadirnya teknologi. Baik, bagaimana strategi Bapak dalam pembelajaran setelah era COVID-19? Oke, baik. Sangat terasa dampak COVID-19 bukan dampak virusnya, tetapi efek daripada yang ditimbulkan dari COVID-19. Khususnya di sini adalah pembelajaran online di rumah. Dalam pembelajaran online, siswa itu sangat jauh dari interaksi langsung dengan guru. Guru hanya memantau siswanya itu lewat monitor. Guru hanya memantau siswanya itu lewat audio ada visual, ada non visual. Tetapi untuk berinteraksi langsung, di mana interaksi langsung itu bisa berpengaruh positif terhadap perkembangan motorik, mental dan sikap siswa itu sangat jauh, bahkan tidak ada sama sekali. Jadi begitu kami masuk setelah COVID-19 di dalam sekolah, lingkungan sekolah, anak-anak itu apa ya? Sikap ketidakpeduliannya terhadap guru ketika dia ada di rumah terbawa sampai di ruangan kelas. Contoh misalnya kalau dikasih tugas mungkin dia biasa lalai, biasa menunda waktu untuk mengerjakan tugas dan berpikir ini kan nanti bisa dikumpulkan minggu depan atau bulan depan atau itulah yang terasa di dalam sekolah. Maka ketika kami ada di lingkungan sekolah, yang pertama kami lakukan adalah menumbuhkan kembali kepercayaan diri siswa bahwa lingkungan yang terbaik itu adalah di lingkungan madrasah, bukan di rumah. Itulah yang pertama kami lakukan, pendekatan seperti itu. Untuk mencintai sekolah, untuk berlama-lama di sekolah, dibandingkan harus keluar di lingkungan sekolah, kemudian mencintai rumahnya, mencintai kamarnya dan seterusnya. Jadi yang strategi metode yang pertama kami lakukan adalah menumbuhkan kembali kecintaan terhadap madrasah. Satu. Yang kedua, kami adakan kembali kegiatan-kegiatan yang sudah tertinggal selama 3 tahun, kayak kegiatan Mersuden, Palang Merah, Pramuka, seni dan olahraga itu betul-betul selama 3 tahun dikesampingkan. Maka setelah COVID itulah yang kami tumbuhkan kembali. Itu
yang kami tunjukkan karena anak-anak atau siswa tidak mungkin memperlama-lama di sekolah kalau tidak ada kegiatan positif. Maka kegiatan itu yang kami ramu di sekolah, kami bersama-sama siswa, sama-sama guru, semua tenaga pendidikan untuk berada di lingkungan sekolah. Hanya 2 strategi ya Pak? Ya, 2 strategi itu. Baik, jika strategi Anda tidak terlaksanakan, apa yang akan Anda lakukan? Kalau tidak terlaksanakan, saya katakan bahwa itu tidak ada yang tidak terlaksanakan. Ya mungkin yang tidak berhasil yang kita maksud. Ya, kalau tidak terlaksana, semua strategi itu kami laksanakan karena dalam menyusun strategi itu setelah kami susun strategi karena dalam bentuk aksi. Karena di dalam aksi itu ada yang berhasil, ada yang hasilnya maksimal, ada yang tidak maksimal, bahkan ada yang gagal. Tapi selama ini kami tidak pernah dapatkan yang gagal, yang ada itu adalah berhasil dan kurang maksimal itu saja. Maka yang kami laksanakan terhadap strategi yang kurang maksimal adalah evaluasi. Ya, evaluasi apa maksudnya? Dari strategi tadi misalnya, saya katakan begini, misalnya kami adakan strateginya melalui pendekatan ekstrakurikuler. Dari ekstrakurikuler itu katakan di sini yang paling saya anggap kurang maksimal berhasilnya itu adalah ekskul wajib dalam bentuk pramuka. Ya, ekskul wajib dalam pramuka, sementara pramuka itu kan wajib. Berarti harus diikuti oleh seluruh siswa. Tapi kenyataannya tidak sampai 30% yang ikut dalam kegiatan yang mengikuti kegiatan itu. Maka itulah yang kami sebut dengan kegiatan atau strategi yang kurang maksimal. Solusinya adalah kami duduk bersama pembina pramuka, kira-kira apa masalahnya, kemudian langkah apa yang kita ambil supaya ini bisa berhasil sampai 80 sampai 90%. Kalau untuk berhasil 100% itu agak berat. Ya. Dalam kegiatan kami, kegiatan apapun itu untuk mencapai hasil 100% itu saya belum pernah dapat. Ya, sepanjang ini yang berbasis kuantitas. Yang berbasis kuantitas ya, tapi kalau berbasis program rata-rata 100%. Misalnya gini, siswa diharapkan setiap kegiatan pramuka itu hadir keseluruhan, itu tidak pernah terjadi. Tetapi kalau program-program yang ditawarkan di dalam kegiatan kepramukaan itu selalu tuntas. Itu yang berbasis hasil. Ya, jadi kalau kuantitas tidak pernah sampai 100%, tapi kalau program itu selalu sampai. Baik, Bapak sebagai pemimpin di madrasah ini, sekarang sudah hadir yang namanya kepemimpinan 2.0. Kepemimpinan 2.0 adalah bagaimana pemimpin itu bisa menjadi lebih baik tanpa menciptakan lingkungan yang aman. Aman untuk bawahan mencetuskan gagasan, aman untuk mencoba suatu hal yang baru dengan kemungkinan gagal. Bagaimana pendapat Bapak atas kepemimpinan 2.0? Kepemimpinan 2.0 ini adalah ide kepemimpinan yang digagas oleh Nadiem Makarim. Beliau menjadikan bahwa seorang pemimpin itu adalah menjadi mediator, menjadi fasilitator, menjadi pelayan bagi lingkungan sekitarnya, dalam hal ini bawahannya. Dan itu saya sangat setuju. Karena menjadi pemimpin itu bukan memerintah, bukan duduk manis, meniru kiri kanan, kemudian menunggu hasil. Tetapi pemimpin 2.0 itu atau 2.0 yang kami maksud tadi itu adalah pemimpin yang hadir bersama-sama teman kerjanya, menjadikan teman-teman kerja itu sebagai teamwork, kemudian untuk mencetuskan sebuah pekerjaan yang diselesaikan bersama-sama. Artinya bahwa seorang pemimpin itu hadir sebagai pemberi motivator, sebagai pemberi mediator, sebagai teman kerja yang harus lebih paham apa yang dikehendaki oleh teman-teman di bawahnya. Baik, saya Pak sebagai mahasiswa pernah mendengar argumen tentang kuliah itu tidak penting. Baik, bagaimana pendapat Bapak jika mendengar bahwa kuliah itu tidak penting? Itu ada benarnya. Ada benarnya bagi mereka yang berkata seperti itu. Artinya kan mereka sudah punya alasan bahwa kuliah itu tidak penting. Yang terpenting mungkin adalah cinta seterusnya. Tetapi bagi saya tidak setuju. Tidak setuju. Kenapa? Karena saya melihat orang-orang sukses di sekeliling saya yang berhasil atau yang sukses tanpa menduduki bangku kuliah itu ya bisa dihitung dengan jari.
Ya, bisa dihitung dengan jari. Rata-rata orang yang berhasil, orang yang sukses pasti pernah duduk di bangku kuliah. Tapi itu tidak termasuk artis ya Pak? Kan artis juga. Artis tidak termasuk. Artis tidak termasuk. Tapi juga orang-orang artis yang sukses tanpa duduk di bangku pendidikan kuliah itu juga kadang-kadang juga tidak lama-lama amat langsung tersingkir. Contohnya artis yang terkenal dengan apalagi namanya itu yang lewat media sosial. Apa namanya? Konten kreator itu lewat seperti itu. Kadang-kadang begitu orang-orang menikmatinya itu bosan langsung hilang dengan sendirinya. Beda dengan artis-artis yang memang duduk di bangku kuliah keartisan, dia praktekkan dalam dunia kerjanya itu justru lebih lama, lebih sejahtera dan seterusnya. Jadi kalau kuliah tidak penting, saya anggap itu keliru bagi saya. Ya, tapi bagi mereka mengubah kalimat itu kan mungkin punya alasan tersendiri kan. Ya, bahkan kalau kita melihat di antara 1.000 orang kuliah, di antara 1.000 orang yang kuliah, 1-2 orang yang tidak berhasil. Ya, itu pun karena dia menganggap bahwa hanya ijazah yang bisa membuatnya dia sukses. Padahal ijazah itu apa namanya ya, hanya sebagai prasyarat untuk masuk sebuah lingkungan kerja. Sesungguhnya instansi itu tidak butuh itu. Itu mungkin yang dimaksud. Sesungguhnya instansi atau dunia kerja itu butuhnya skill. Ya. Kecakapan kerja, bukan ijazah. Ya. Tetapi tanpa ijazah juga kita tidak bisa masuk kemana-mana. Jadi saling mendukung lah. Satu persyaratan sebagai untuk masuk di dunia kerja, tetapi kebutuhan kerja itu bukan ijazah itu. Kebutuhannya adalah skill yang kita miliki. Baik, yang terakhir ya Pak. Apa pesan dan kesan Bapak untuk tenaga kependidikan dan pelajar di Indonesia? Tenaga pendidikan. Untuk pertama dulu, tenaga pendidikan. Satu, cintai dunia kerja. Cintai lingkungan kerja. Cintai anak-anak kita, di mana kita diberi amanah untuk mendidik anak-anak masyarakat atau anak-anak bangsa. Cintai sepenuh hati. Jangan anggap mereka itu adalah bukan luar daripada diri kita, tapi mereka itu adalah bagian dari diri kita dan hanya mereka yang bisa meneruskan perjuangan kita sebagai pendidik, tenaga pendidikan. Untuk belajar lebih luas lagi, lebih cerdas lagi, buka wawasannya bahwa pendidikan itu bukan hanya selebar meja seperti ini, bukan hanya seluas kampus, tapi lebih luas daripada permukaan bumi. Buka wawasannya. Hanya itu ya Pak? Ya. Baik, mungkin itulah tadi wawancara dari salah satu tokoh yang sangat penting di Madrasah Sanawiyah 1 Konawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.